warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciawati Pertiwi, mahasiswa PPKN, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, 2022 Universitas Widya Dharma Klaten. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas rencana aksi 2, yaitu PPL aksi 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Masih semangat enggak nih? Tapi masih ada yang loyo. Semangat? Alhamdulillah ya. Harus selalu semangat ya. Dan kalian juga jaga kesehatan. Kalau sehat itu kita melakukan kegiatan pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Oke. Hadir semua? Hadir. Yang semangat dong. Baik, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu minta ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama apa? Ibu mau meminta kerapihan kelas, kebersihan kelas ya, agar apa? Pembelajaran kita menyenangkan, nyaman ya. Yuk dilihat dari barisan ini dulu, sebelah kanan Ibu. Tolong dirapikan ke belakang ya. Sudah rapi? Sudah? Oke, terima kasih. Barisan kedua, sudah rapi belum? Oke, rapi ya. Barisan ketiga, silakan yang di belakangnya lihat ke depan. Sudah rapi? Baik. Dan terakhir barisan para anak laki-laki. Sudah rapi, Jang? Oke, terima kasih. Sini Ibu mau absen dulu, mengecek kehadiran kalian. Afifah Fasya. Oh, sakit. Aira Syamsa. Alia Adelia. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat apalagi? Nikmat udara yang sejuk ya. Kita harus selalu pandai bersyukur ya. Semangat gak nih? Semangat. Ya, biar semangat selalu, Ibu mau biasa menyuarakan jargon SMK. Nah, di sini kompetensi dasar 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Melalui doa bersama peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan hakikat dan kewajiban warga negara. Melalui kegiatan diskusi dengan disertai LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah melakukan diskusi, dalam memecahkan masalah, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi dengan menyajikan proyek berupa atau berbentuk poster. Nanti akan Ibu jelaskan seperti apa itu poster untuk kegiatan diskusi kalian, ya. Pokok bahasannya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi tentunya di negara Indonesia ya. Nah, di sini kegiatan pembelajaran. Peserta didik menyimak penjelasan materi dari guru. Peserta didik bersama guru panduan pembelajaran. Nah, di sini ada pengerjaan LKPD.
presentasi tes formatif. Bu, maksudnya apa pengerjaan LKPD? Nah, di sini nanti kalian dibentuk kelompok heterogen, ya. Terus nanti Ibu akan berikan LKPD-nya, nanti seperti apa pembuatan poster tersebut, ya. Lalu kalian menelaah apa saja, seperti itu. Yang kedua, presentasi. Setelah kalian mencari informasi, membuat desain poster, berdiskusi sama teman, nanti akan dipresentasikan hasilnya di depan teman-teman yang lain. Yang ketiga, tes formatif di akhir, nanti akan ada tes soal dari Ibu, individu. Ya, paham? Oke. Nah, ini sebentar sebelum masuk ke materi ini, ya, sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat kasus pelanggaran hak atau kasus pengingkaran kewajiban? Oke, Nadila, boleh, Neng? Waktu itu saya pernah melihat ada anak remaja pakai satu motor. Ada dua, atau boleh yang ini satu atau ini dua? Mangga, siapa yang mau menjelaskan? Saya jawab. Oke, Damar. Baik, Jang, silahkan coba jelaskan. Itu mengenai gambar tindakan bullying yang dilakukan oleh pelajar. Ya, dan kewajiban dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mulai pasal 27 sampai pasal 34. Ya, ada hak apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Hak untuk, ya, udah mah ini yang belakang pakai helm, yang depan tidak. Ya kan? Sangat-sangat bagaimana ini konsepnya gitu. Ya. Dan juga ini belum tentu dia punya SIM, ya kan? Dan STNK-nya juga belum tentu ada di dia. Oke, terima kasih ya Sandi. Selanjutnya, gambar satu lagi, mangga, silahkan. Oke, Pak Is, yuk. Saya mau mencoba menjelaskan gambar yang kedua, Bu. Ya. Gambar tersebut memperlihatkan pelanggaran hak, yaitu adanya perbuatan main hakim sendiri. Oke, baik. Di sini perbuatan main hakim sendiri. Pernah nggak kalian melihat kasus perbuatan main hakim sendiri? Pernah ya? Misalnya ada orang yang mencuri gas LPG di siang-siang, ketahuan. Lalu di situ pas banget banyak warga. Lalu warga tersebut pasti kan emosi ya? Pasti emosi. Main hakim di sini juga, termasuk pelanggaran hak. Sudah, berikan saja kepada pihak yang berwenang. Jangan ikut-ikutan gebukin, jangan ikut-ikutan nonjok dan lain sebagainya. Udah, kalau kita melihat kejahatan, ya kita laporkan saja kepada pihak yang berwenang. Kalau misalnya di lingkungan rumah, ya minimal ke RT dulu ya, karena mungkin jauh ke Polres atau Polsek seperti itu ya. Jadi justru kalau kalian di sini ikutan main hakim sendiri, malah jadi kalian sendiri yang tersangka. Pernah ada begal, justru korban yang malah jadi tersangka karena korban tersebut melawan dan membunuh si begalnya. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan emosi ketika kita melihat kasus pencurian, ya seperti itu. Jangan main hakim sendiri. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah mau menjelaskan pemaparan dari gambar tersebut. Nah, ini maksudnya apa nih? Ya, hak dan kewajiban harus seimbang. Seperti tadi, kalian jangan terus minta hak. Bu, kok nilai saya kecil, Bu? Bu, masa nilai saya 20, Bu? Tapi kalian ingat, kewajiban kalian itu mengerjakan tugas dipenuhi atau tidak. Bu, Mama, kok saya nggak pernah dikasih uang jajan? Kok uang jajan saya nggak naik-naik? Tapi kalian ingat, kewajiban kalian membantu orang tua sudah dilaksanakan atau belum? Seperti itu. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Oke. Nah, ini tadi kan panduan pembelajaran ada presentasi. Nah, presentasinya di sini diskusi kelompok. Ibu minta satu kelas dibentuk 5 kelompok ya, heterogen. Paham ya? Tugasnya kalian cari permasalahan dari kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Mangga, kasus pelanggaran mau ngambil contoh kasusnya apa? Yang pernah terjadi di Indonesia ya. Pengingkaran kewajiban mau ngambil contoh kasusnya siapa? Ya. Bu, lalu bagaimana? Nah, kalian bentuk ini menjadi 5 kelompok. 38 siswa ya, 1 orang nggak masuk. Tetap dimasukkan saja ya, yang tidak masuk. Nah, kalian silakan cari temanya, topiknya. Ya, diskusikan dengan kelompok, lalu kalian membuat poster.
poster kita buat pakai kertas karton saja ya. Nah ini posternya, Ibu ngasih contohnya seperti ini, nanti kalian cari ide bersama teman-teman kalian mau seperti apa nih posternya yang unik, yang bagus. Nah misalnya kalian gambarnya pohon, nah di sini cukup ya. Oke, silahkan nanti di bawah jangan lupa, jangan ada alasan Ibu ketinggalan Bu, Ibu lupa, jangan ya. Kalian harus belajar untuk bertanggung jawab ya. Berdiskusi menentukan untuk tugas kelompok kalian. Ibu bagi LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan LKPD-nya ini per kelompok ya. Mangga Neng. Kelompok 3, mana kelompok 3? Yuli. Kelompok 4, oh ya ini Neng, maaf Neng. Terima kasih. Kelompok 5 terakhir di sini ya. Silahkan di LKPD tersebut kalian mulai merencanakan mau seperti apa desain posternya, mau mengangkat kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban seperti itu. Sok silakan rempukan musyawarah. Silakan berdiskusi ya sama kelompoknya. Harus matang biar tugas kelompoknya menjadi bagus. Yo Ibu sambil mengecek mengenai tugas diskusinya. Yo sambil diskusi. Boleh buka HP ya. Kenapa Neng? Kalau desain posternya tuh digambar atau Kenapa? desain posternya digambar aslinya apa? Ditulis dulu aja nggak? Yo diskusikan sama kelompok. Faiz. Ini aja kasus gitu. Ya, tema kasus lagi. Serahkan dengan teman kelompoknya ya, mangga. Cukup ya. Oke, silahkan nanti di bawah jangan lupa, jangan ada alasan Ibu ketinggalan Bu, Ibu lupa, jangan ya. Kalian harus belajar untuk bertanggung jawab. Mantap, besar sekali posternya. Ini sesuai kasus minggu lalu? Oke, terima kasih. Siap ya. Kelompok 3. Kita unboxing ya Bu ya. Oh iya, unboxing boleh. 1, 2, 3. Oh mantep. Ini unik sekali ya, kreatif banget. Ini dari kertas nasi ya? Iya. Oke. Ini sesuai kasus minggu lalu? Iya. Tidak ada yang berubah berarti ya. Kelompok 4. Mana Jang, Neng? Oke. Kasusnya sesuai minggu lalu atau berubah? Sesuai minggu lalu. Oke, terima kasih. Siap ya. Kelompok 5. Tolong dibuka posternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Jenderal Sudirman ingin mempresentasikan hasil kerja kami minggu lalu. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang kasus bullying. Dalam berita yang viral tersebut, terlihat seorang pelajar yang paling depan Mengangkat kasus pembulian yang pernah terjadi di SMP. Ya, memang ya, bully sekecil apapun itu perbuatannya, meskipun hanya bercanda misalnya, ya, itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Trauma, dia akan mengalami trauma ya. Jangan boleh bebas evaluasinya apa saja. Tergantung dari pemikiran kalian, tidak usah harus bahasanya baku, tidak perlu ya. Boleh dari kelompok 2, kelompok 1 Nadila, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yuk, evaluasi dari kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban yang diangkat oleh kalian sendiri ataupun teman-teman. Boleh dari kelompok 2 Nadila? Yuk.
sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melanggar hak ataupun mengingkari kewajiban. Oke, sebagai warga negara yang baik kita jangan sampai melakukan pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Ya, tentu apa? Seperti minggu lalu Ibu sampaikan, hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, dan apa? Faktor eksternal dan faktor internal ya disebutkan ya minggu lalu itu sikap egois, toleransi. Kita harus benar-benar meningkatkan toleransi, sikap egois dihilangkan. Seperti itu ya, agar apa? Tidak terjadinya pelanggaran hak. Kalau kita egois, kalau kita tidak toleransi kepada teman, adik kelas kita, kepada kakak kelas, apalagi kepada orang yang lebih tua, maka akan timbullah pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian kita belajar dari adanya kasus pelanggaran tersebut. Dan pengingkaran kewajiban ya, ada yang mengangkat kasus pembayaran pajak ya. Itu juga sangat penting untuk pembangunan nasional ya. Kalian paham tidak untuk kasus-kasus ini? Baik kasus yang kalian angkat maupun kasus yang tidak kasus dari yang teman-teman. Paham tidak? Ya, jadi kita harus menghilangkan sikap egois, harus memegang toleransi ya. Kemudian mematuhi peraturan. Itulah ya. Baik, semua kelompok sudah tampil. Bagus sekali hasil-hasil posternya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Tidak ada alasan tertinggal dan lain sebagainya. Yuk kita beri aplaus buat kita semua. Lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Semoga kedepannya kalian bisa lebih kreatif, unik, dan bisa lebih mengkaji lagi setiap permasalahan ya. Oke. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Namanya nama lengkap ya. Bagi ke belakang nih, maaf. Kurang tidak? Kalau kurang bilang ya. Kurang nggak? Sudah sampai di sini ya pertemuan minggu ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Oke, dipimpin oleh ketua kelas untuk menutup pembelajaran di minggu ini. Silakan Sandi. Pembelajaran telah usai. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sehat selalu untuk kalian ya. Jaga kesehatan. Oke.